semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan Rizna di DWD. Kali ini saya memasak oseng-oseng kikil pedas manis yang sangat enak banget. Ini buat makan sama nasi putih itu sangat cocok ya. Cara membuatnya sangat mudah, bumbunya seperti biasa, yang simpel-simpel saja ya. Kalian penasaran bagaimana cara saya masaknya? Yuk langsung saja simak videonya dan please jangan di skip ya. Oke teman-teman, untuk bahannya ini sudah saya siapkan 400 gram kikil atau kulit sapi, tapi bagian yang tipis ya, bukan yang tebal yang saya gunakan. Ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya kikilnya ini dipotong-potong. Ini saya potong kotak-kotak ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Rizna di DWD, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan tekan tombol like, komen, dan subscribe pastinya ya. Dan bagi teman-teman yang sudah selalu support, saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. Amin. Oke teman-teman, ini sudah dipotong semua. Selanjutnya akan saya rebus. Ini sudah saya siapkan air yang sudah saya didihkan. Ini direbus sampai empuk ya teman-teman. Kalau kikilnya sudah empuk, bisa kita buka tutupnya dan kita angkat. Ini bisa dicuci lagi, bisa langsung digunakan ya teman-teman. Untuk mengurangi lendirnya bisa dicuci lagi ya. Sekarang siapkan bumbunya. Ini bumbu sebelum dihaluskan saya potong-potong terlebih dahulu. Ada bawang putih, kemudian bawang merah. Ini bawang putih sama bawang merahnya saya gunakan lebih banyak bawang merahnya. Kemudian juga ada cabai merah keriting ya, nanti biar warnanya agak kemerahan biar cantik. Kemudian ada cabai rawit merah. Untuk jumlah cabai rawit merah ini disesuaikan selera saja. Untuk tingkat kepedasannya mau seperti apa pedasnya silahkan saja ya. Bagi teman-teman yang nggak suka pedas bisa dikurangin atau gunakan cabai merah keriting saja. Ini bumbunya saya haluskan menggunakan cobek ya teman-teman. Saya ulek saja biar tekstur bumbunya nanti masih kasar ya. Kalau teman-teman mau menggunakan chopper atau blender silahkan ya, disesuaikan selera saja. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya. Teksturnya sudah pas menurut saya. Oke, sekarang bumbunya akan saya tumis. Ini saya siapkan penggorengan, saya beri minyak sedikit saja ya. Kalau sudah panas bisa dimasukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Tumis sampai bumbunya matang. Masukkan lengkuas yang sudah digeprek. Kemudian juga ada daun jeruk, ini disobek-sobek dulu ya biar aromanya bisa keluar. Untuk bumbu cemplungnya ini cukup 2 macam saja, lengkuas dan juga daun jeruk. Kemudian ditumis lagi sampai benar-benar matang. Dan ini saya tambahkan 1 sendok makan gula merah atau gula Jawa. Kalau tidak ada bisa ditambahkan gula pasir ya. Ini saya tambahkan air. Untuk penambahan air ini setelah bumbunya benar-benar matang. Kemudian masukkan juga kecap manis. Untuk takarannya bisa disesuaikan selera. Ini saya pakai 4-5 sendok makan. Nanti kalau kira-kira kurang bisa ditambahkan ya. Setelah tercampur rata bisa masukkan kikil yang sudah direbus tadi. Aduk sampai tercampur rata ya teman-teman. Lalu tambahkan garam secukupnya saja dan juga kaldu jamur atau penyedap yang lainnya silahkan disesuaikan selera ya. Aduk sampai tercampur rata, jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya menyusut. Kurang lebihnya seperti ini ya. Ini sedikit lagi ya teman-teman, kuahnya masih agak banyak ya. Kita masak lagi sebentar. Kalau sudah pas semua bisa kita matikan kompornya dan lanjut pindah ke piring saji. Ini aromanya sangat enak banget ya, sangat menggugah selera. Rasanya itu pedas manis, ada gurihnya.
pedasnya juga pas banget ya, sangat cocok dinikmatin anget-anget ya bersama nasi hangat juga. Silahkan nanti dicobain ya resep dari channel Risnadi DWD. Bumbunya sangat simpel sekali bukan? Dan cara membuatnya juga sangat mudah. Bahannya sudah saya siapkan, 1 ekor ayam beratnya 800-900 gram, ukurannya sedang ya. Dan ini saya potong sedengan seperti ini teman-teman, tidak terlalu gede dan juga tidak terlalu kecil ya. Atau bebas saja, mau dipotong kecil-kecil juga boleh, silakan saja. Dan ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya ayamnya kita sisihkan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita siapkan untuk bumbunya. Ini saya menggunakan lada butiran kurang lebihnya setengah sendok makan. Kemudian ada pala sedikit saja, kemudian dihaluskan. Saya menggunakan lada butiran karena mau rasa ladanya tuh lebih strong ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan lada bubuk juga silahkan. Kalau ladanya sudah halus, bisa kita tambahkan bawang putih. Ini digeprek-geprek dulu sebelum dihaluskan biar lebih mudah. Atau mau diiris kecil-kecil juga boleh ya. Oke, ini sudah cukup. Sekarang tambahkan juga bawang merah. Ini saya menggunakan bawang merahnya lebih banyak dibanding bawang putihnya ya teman-teman, biar rasanya lebih sedap ya. Oke, kita haluskan juga. Ini saya menghaluskannya step by step. Kemudian saya tambahkan juga kemiri yang sudah disangrai. Ini saya menggunakan kemiri sangrai karena nanti bumbunya tidak disangrai ya teman-teman. Jadi ini saya gunakan kemiri sangrai biar harum. Kita haluskan. Oke, ini sudah cukup. Sekarang tambahkan 1 ruas jahe. Ini sama ya, dihaluskan juga jahenya sampai halus bumbunya, atau mau sedikit bertekstur juga boleh, silahkan saja. Kalau sudah, kita bisa kumpulkan dan kita masukkan ke dalam ayamnya. Tambahkan 1 butir telur, kemudian diaduk-aduk sambil diremes-remes ya teman-teman. Ini benar-benar sampai tercampur rata ya ngaduknya. Ini telurnya 1 aja sudah cukup ya, nanti juga sudah banyak itu bumbunya. Oke, ini sudah cukup. Sekarang kita diamkan dulu 5 menit saja sambil menunggu ayamnya siap. Kita siapkan untuk bumbu-bumbu yang lainnya. Ini saya menggunakan cabai merah keriting 4 buah. Ini hanya untuk pemanis saja teman-teman. Kalau teman-teman tidak suka bisa di skip ya cabenya. Kemudian untuk rempahnya saya menggunakan cengkeh, bunga lawang, kemudian asam jawa, dan juga ada gula merah. Untuk jumlah rempahnya ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Kemudian ada 1 bungkus santan instan yang 65 ml. Oke, kita siapkan penggorengan dan kita masukkan ayam yang sudah diremes-remes tadi ya bersama bumbunya. Dan kita aduk-aduk sambil dimasak ya teman-teman. Gunakan api sedang aja ya, jangan terlalu besar biar tidak cepat gosong. Ini dimasak sampai keset ya, tidak berair. Kemudian bisa masukkan gula merah dan rempah-rempah yang lainnya, dan tambahkan air secukupnya saja untuk mematangkan ayamnya. Kemudian diaduk-aduk dan masak sampai semua bumbunya ini meresap ya teman-teman. Oke, sekarang saya tambahkan kecap manis. Untuk jumlah kecap ini bisa disesuaikan selera masing-masing, dan mereknya juga boleh bebas ya, mau merek apa aja boleh, silahkan saja. Kita aduk kembali sampai semuanya tercampur rata sambil terus dimasak. Masak hingga kuahnya mendidih. Dan sekali-sekali dibalik ya teman-teman, biar bawahnya tidak kosong. Oke, kalau kuahnya sudah mendidih bisa kita tambahkan garam dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian diaduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur rata. Masak hingga kuahnya menyusut. Kalau kuahnya sudah menyusut bisa kita masukkan santan instannya. Aduk sampai santannya tercampur rata. Kalau teman-teman mau menggunakan santan segar juga boleh ya, silahkan saja. Kemudian ini saya tambahkan cabai, kemudian diaduk-aduk, masak kembali sampai kuahnya mengental. Ini menggunakan api kecil ya teman-teman, biar bumbunya bisa meresap.
Oke, ini sebentar lagi ya teman-teman ya. Ini masih belum kental ya kuahnya, masih agak encer. Nah, ini kuahnya sudah mengental teman-teman. Ini nanti kalau dingin itu kuahnya jadinya kental ya. Ini karena masih mendidih seperti ini, jadi masih kelihatan kuahnya banyak ya. Dan jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau sudah pas rasanya, kita bisa matikan kompornya dan lanjut kita pindah ke piring saji. Kita sajikan di meja makan. Kita tata dulu. Warnanya sangat cantik sekali. Ini kuahnya benar-benar kental banget. Ini beneran sangat enak. Rasanya tuh gurih, sedap, dan aroma rempahnya itu dapat banget ya. Silahkan nanti dicoba ya. Semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan ini bisa bermanfaat. Ini sudah saya siapkan buncis yang ukuran kecil atau bisa juga menggunakan yang ukuran besar. Ini saya gunakan buncis sejenis buncis baby ya teman-teman. Dan ini sudah saya potong bagian ujungnya, kemudian dipotong-potong sesuai selera aja ya. Ini saya potong agak panjang aja seperti ini. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Kemudian ada jagung muda. Ini saya pakainya nggak banyak ya teman-teman. Untuk jagung muda ini saya potong jadi dua, kemudian dibelah lagi menjadi 4 bagian per potongnya. Atau bisa juga diiris serong-serong ya, disesuaikan selera masing-masing. Kalau sudah dipotong-potong, kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan 2 buah bakso ya, kebetulan saya ada stok 2 buah bakso. Ini saya potong jadi 2, kemudian diiris kecil-kecil aja seperti ini. Untuk jumlah bakso ini bisa disesuaikan selera ya, mau banyak mau dikit, mau nggak pakai juga boleh, atau mau diganti sosis juga boleh. Kemudian di sini saya juga menggunakan paprika teman-teman. Ini opsional ya, kebetulan saya ada stok aja, jadi saya tambahkan paprika. Untuk paprika ini boleh menggunakan yang hijau atau yang merah, nggak pakai juga nggak apa-apa ya. Kemudian saya juga menggunakan cabai hijau. Ini saya menggunakan 2 macam, cabai hijau besar dan juga cabai hijau keriting. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan aja ya. Ini saya iris serong aja seperti ini, serong panjang-panjang, atau bisa juga disesuaikan aja untuk potongan cabainya, sesuaikan selera teman-teman ya. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan dulu, kemudian kita siapkan untuk bumbu halusnya. Ada 3 siung bawang putih. Ini sebelum dihaluskan saya potong-potong dulu ya. Kemudian juga ada bawang merah, saya pakai 5 siung. Ini saya iris kecil-kecil juga ya. Kemudian ada kemiri, ini saya menggunakan 2 butir. Untuk kemiri boleh disangrai dulu, boleh enggak ya. Kemudian ada kunyit, ini saya pakai kira-kira setengah senti aja. Kalau bumbunya sudah diiris-iris, kita masukkan ke dalam blender dan tambahkan 1/4 sendok teh lada butiran, kemudian tambahkan air dan haluskan. Siapkan penggorengan, beri sedikit minyak, kita tumis dulu bumbunya ya teman-teman. Dan ini saya tambahkan 1 ruas lengkuas ya yang sudah digeprek. Ini opsional ya, boleh dikasih lengkuas boleh enggak, atau mau ditambahkan daun salam juga boleh, disesuaikan aja untuk bumbu aromatiknya ya. Kalau sudah matang bumbunya seperti ini aromanya sudah nggak langu teman-teman. Kemudian saya masukkan juga bakso, jagung muda dan juga buncisnya ya. Kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata. Ini biar aroma buncisnya nggak langu teman-teman, kita tumis sebentar ya. Kita aduk-aduk sebentar. Oke, sekarang saya tambahkan air. Untuk jumlah air ini bisa dikira-kira aja ya untuk mematangkan sayurannya. Nanti kalau misalnya kurang boleh ditambahkan lagi. Kalau sayurannya belum matang, airnya sudah sat, bisa tambahkan lagi ya. Oke, kita masak sayurannya sampai matang. Sekarang masukkan paprika dan juga cabai hijaunya. Tambahkan garam, gula pasir dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian diaduk kembali sampai semua bumbunya tercampur rata. Dan ini akan saya koreksi rasa dulu teman-teman. Ini rasanya sudah pas teman-teman, rasanya sudah enak banget dan sayurannya juga sudah matang. Kita matikan kompornya, lanjut kita pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan.
Sayurannya ini masih sangat seger banget teman-teman, masih ada krenyes-krenyesnya ya. Untuk tingkat kematangan ini nggak matang banget, saya bikinnya masih ada krenyes-krenyes. Ini enak banget, jagungnya ada rasa manis-manisnya, ini kuahnya yang kental itu ada rasa gurihnya. Jadi ini sangat enak banget buat teman makan nasi putih ya, atau mau digado gini aja juga enak, atau untuk isian nasi pok ini juga sangat cocok banget ya. Silahkan dicoba, semoga teman-teman suka, dan resep yang saya bagikan ini bisa menginspirasi, menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Yang pertama kita siapkan untuk sayuran sawi putihnya. Ini sudah saya cuci bersih ya. Untuk jumlah sawi putih ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya, mau seberapa banyak teman-teman membuat sayurnya. Kemudian dipotong-potong, untuk potongannya juga bisa disesuaikan selera masing-masing. Kemudian kita sisihkan dulu. Lanjut, ada satu buah wortel ukurannya kecil teman-teman. Ini saya karena masaknya sedikit ya, jadi wortelnya juga sedikit saja. Dan ini saya potong kecil-kecil seperti ini. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian saya juga menggunakan 3 buah tahu putih ya. Ini saya potong kecil-kecil aja. Untuk jumlah tahu ini juga bisa disesuaikan selera aja. Oke, kita sisihkan. Dan ini saya tambahkan 5 buah bakso sapi. Ini saya iris tipis-tipis saja seperti ini. Ini kalau dikasih bakso tuh anak-anak suka banget ya. Kemudian ada 1 batang daun bawang. Ini diiris agak kecil-kecil aja seperti ini ya teman-teman. Oke, kalau sudah diiris semua bisa kita sisihkan. Kemudian juga ada seledri. Ini saya gunakan 2 batang tapi kecil-kecil ya. Kalau gede bisa 1 batang aja. Diiris kecil-kecil seperti ini dan sisihkan. Kemudian untuk bumbunya ini ada bawang putih 5 siung diiris tipis-tipis saja seperti ini, atau boleh juga digeprek kemudian dicop. Kita sisihkan. Kemudian ada bawang merah, ini saya menggunakan 5 siung diiris tipis-tipis. Ini untuk bumbunya simple aja ya teman-teman, nggak ada yang diulek-ulek ya, hanya diiris aja. Dan ini sudah saya siapkan air yang sudah dididihkan ya. Kemudian masukkan bawang putih, bawang merah, masukkan juga wortel ya. Ini karena wortelnya itu merebusnya agak sedikit lama, jadi kita masak terlebih dahulu. Masak sampai wortelnya matang. Kalau wortelnya sudah matang, bisa kita masukkan tahu. Kita masukkan semua. Kemudian masukkan juga bakso. Ini kita rebus sebentar aja ya. Nah, ini sudah matang ya tahunya teman-teman. Sekarang masukkan sawi putih. Kalau sawi putihnya sudah masuk, ini dimasak sebentar aja ya. Kita aduk sebentar. Oke, ini sudah tercampur rata dan semua sawi putihnya sudah tenggelam ya. Sekarang tambahkan garam, kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan ini saya tambahkan sedikit lada bubuk. Kemudian aduk kembali sampai semua tercampur rata. Masak sampai sayurannya matang. Dan yang terakhir ini kita masukkan irisan daun bawang dan juga daun seledri. Oke, ini sudah matang teman-teman. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Dan kita matikan kompornya. Lanjut kita pindah ke mangkok saji. Warnanya sangat cantik sekali teman-teman. Sayurannya juga masih segar banget dan aromanya juga sedap ya, meskipun bumbunya ini sangat simpel banget. Dan gini aja, tinggal tambahkan sambal kalau teman-teman suka, dan lauknya bisa ayam goreng, telur dadar, tempe goreng, atau ikan goreng. Ini juga sangat cocok banget. Silahkan nanti dicobain ya. Semoga teman-teman suka karena ini beneran sangat segar banget kuahnya. Untuk bahannya sudah saya siapkan 1 buah labu siam, sudah saya kupas, sudah saya cuci juga, dan ini saya potong panjang seperti ini ya teman-teman. Boleh juga dipotong kotak-kotak ya, disesuaikan selera masing-masing saja. Oke, kalau sudah dipotong-potong semua bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan bahan yang berikutnya. Ini saya menggunakan kacang panjang. Karena ini untuk campuran aja, jadi saya gunakan tidak banyak ya. Dan ini sudah saya cuci bersih dan dipotong aja seperti ini. Sisihkan dulu. Kemudian saya juga menggunakan 3 batang daun bawang. Ini ukurannya kecil-kecil ya. Kalau ukurannya gede bisa menggunakan 2 batang. Ini diiris tipis-tipis saja seperti ini. Untuk daun bawang ini opsional saja ya teman-teman, bisa pakai bisa tidak ya. Nah, ini
bahan-bahan yang sudah saya potong tadi, kemudian tambahkan 3 lembar daun salam. Saya tambahkan juga daun jeruk ya, 3 lembar. Ini sudah saya cuci bersih juga ya teman-teman, sisihkan dulu. Oke, sekarang kita akan buat bumbu halusnya ya. Saya menggunakan bawang putih, ini agak banyak. Saya potong-potong dulu ya, biar nanti menghaluskannya lebih mudah. Untuk bawang putih ini saya pakai agak banyak ya teman-teman, biar nanti kuahnya sedap ya, meskipun memasaknya tanpa menggunakan micin sekalipun ya. Kemudian juga ada bawang merah, ini bawang merahnya lebih banyak lagi dari bawang putih. Ini ukurannya campuran ya, ada yang gede, ada yang kecil. Ini sama diiris-iris dulu atau dipotong-potong dulu biar nanti nguleknya lebih mudah ya teman-teman. Sisihkan dulu. Kemudian saya menggunakan 4 butir kemiri. Ini kemirinya tidak saya sangrai ya, karena tadi tidak sempat menyangrai dulu. Jadi kemirinya tanpa sangrai. Kalau teman-teman mau disangrai dulu nggak apa-apa. Kemudian ada 4 cm kencur ya. Ini wajib ada kalau saya ya. Kemudian ditaruh di cobek ya teman-teman. Kita haluskan menggunakan cobek. Tambahkan cabai rawit dan cabai merah keriting. Tambahkan juga sedikit terasi. Kalau tidak ada terasi bisa diganti dengan ebi. Kemudian tambahkan ketumbar butiran dan haluskan. Kalau dihaluskan menggunakan olekan seperti ini lebih sedap ya teman-teman ya, karena teksturnya juga tidak terlalu halus untuk sambal bumbunya ini ya. Nah, ini sudah cukup. Sekarang kita kumpulkan dulu. Oke, sekarang kita sisihkan dulu. Selanjutnya saya menggunakan 5 butir telur, ukurannya sedang ya. Kemudian ini akan saya ceplok dulu telurnya. Ini sudah saya panaskan minyaknya terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu ceplok telurnya dan tambahkan sedikit garam. Kalau bawahnya sudah kuning keemasan seperti ini bisa kita balik. Kemudian bisa kita angkat kalau sudah matang. Dan ceplok lagi telurnya sampai semua telurnya diceplok semua ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan tumis dulu bumbunya. Ini bumbunya ditumis sampai benar-benar harum ya, benar-benar matang. Ini saya tambahkan kunyit bubuk teman-teman, karena tadi saya tidak menggunakan kunyit yang segar ya. Kalau teman-teman mau menggunakan kunyit yang segar silahkan. Kalau mau menggunakan kunyit bubuk seperti saya juga nggak apa-apa. Kemudian saya tambahkan lengkuas yang sudah dimemarkan, kemudian ada serai. Kemudian masukkan daun salam dan juga daun jeruk. Ini daun jeruknya diremet-remet dulu atau bisa juga disobek ya, biar aromanya lebih keluar ya. Kemudian tumis kembali bumbunya sampai benar-benar matang, aromanya benar-benar keluar harum dan warnanya berubah agak kemerahan seperti ini. Kemudian tambahkan air. Ini saya tambahkan kira-kira 800 ml ya teman-teman, karena saya menggunakan santannya santan yang instan. Kalau teman-teman mau menggunakan santan segar, airnya bisa disesuaikan ya. Kalau sudah mendidih bisa masukkan sayurannya. Untuk sayurnya ini saya masak setengah matang dulu, karena nanti masih ada proses memasaknya bersama telur ya. Kemudian saya tambahkan 1 bungkus santan instan yang ukuran 65 ml. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Oke, sekarang kita bumbuin ya dengan garam dan juga kaldu jamur. Ini tidak saya tambahkan gula pasir karena labu siamnya sudah manis ya. Lalu masukkan telurnya. Dan ini sambil diaduk-aduk ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan juga ini bawang goreng ya, biar makin sedap dan aromanya makin harum. Kemudian diaduk-aduk lagi seperti ini. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman, kalau kurang garam bisa ditambahkan lagi ya. Dan ini saya tambahkan garam ya teman-teman, masih kurang asin ya. Oke, yang terakhir ini masukkan irisan daun bawangnya. Kalau irisan daun bawang ini sudah masuk, kita masak sebentar lagi aja. Lodeh labu siam sama telur ini kalau dikasih irisan daun bawang itu lebih sedap ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak suka bisa di skip ya.
Oke teman-teman, setelah daun bawangnya masuk, ini dimasak sebentar saja. Kalau sudah mendidih tanak, bisa kita matikan kompornya dan pindah ke mangkok saji. Untuk membuat sayur lodeh, labu siam, dan telur ini sangat cepat sekali teman-teman. Selain cepat, ini juga sangat simpel, praktis karena lauk dan sayur sudah jadi satu seperti ini ya. Sudah nggak perlu kita bikin lauk lagi ya teman-teman. Ini sudah cocok banget ya untuk menu harian. Ini benar-benar kuahnya tuh sangat sedap banget. Tadi sudah saya cicipin ya, dan pedasnya, gurihnya itu pas banget. Recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Silahkan nanti dicoba ini ya resepnya. Sangat mudah sekali, dan yang pasti bahannya itu mudah didapat ya. Bahannya ini saya menggunakan ati bebek kemasan 1 kilo ya. Jadi ini yang saya gunakan 1 kilo, ini saya masak semua. Sudah saya cuci bersih dan selanjutnya beri perasan air jeruk nipis. Atau bisa juga menggunakan jeruk lemon atau cuka, boleh ya. Atau air asam yang lainnya. Ini untuk mengurangi bau amis pada ati bebek ya. Ati bebek itu baunya emang amis banget. Kalau cara memasaknya benar, ati bebek ini rasanya sangat enak banget dan bebas bau amis ya. Setelah diberi jeruk nipis seperti ini, kita akan cuci dan sisihkan. Oke, sekarang akan saya siapkan juga bumbu untuk rebusannya. Ada kunyit, jahe. Ini jahenya saya gunakan agak banyak biar nanti aromanya harum dan bau amisnya hilang. Kemudian bawang putih, ini diiris kecil-kecil sebelum dihaluskan. Kemudian masukkan ke dalam blender. Tambahkan ketumbar, ini saya gunakan 1 sendok makan ketumbar. Kemudian juga lada, saya gunakan lada butiran. Kemudian tambahkan air dan dihaluskan. Ati bebek yang sudah dicuci bersih tadi kita pindah ke dalam panci. Pancinya agak besaran ya teman-teman. Kemudian ini akan direbus, ditambahkan dengan bumbu yang kita blender tadi. Kemudian tambahkan air, tambahkan garam, daun salam. Kalau ada daun serai atau serai bisa ditambahkan ya teman-teman. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Kemudian direbus ya. Ini direbus kurang lebih 20-30 menit. Kalau airnya masih kurang nanti bisa ditambahkan lagi. Sekarang kita siapkan bumbu untuk baladonya ya, sambil menunggu ati yang direbus tadi matang. Ini saya menggunakan lengkuas, kira-kira ada 3 cm, diiris tipis-tipis saja. Kemudian untuk bawang merah ini nanti saya menggunakan 2 macam ya. Ada yang diiris tipis, ada yang dihaluskan bersama cabai. Nah ini saya siapkan dulu yang diiris tipis-tipis. Kemudian ada daun jeruk, ini saya gunakan ada 6 lembar ya. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan untuk bumbu balado yang dihaluskan. Ini saya menggunakan bawang putih juga ya. Bawang putihnya diiris tipis-tipis atau kecil-kecil. Kemudian bawang merahnya juga. Ini biar nanti proses penghalusannya tidak terlalu berat ya mesinnya. Atau kalau mau diulek, jika teman-teman mampu untuk menguleknya silahkan. Kemudian ada cabai merah keriting. Ini saya potong kecil-kecil juga. Untuk cabai ini saya menggunakan 150 gram ya totalnya. Kalau teman-teman suka lebih pedas lagi bisa ditambahkan cabenya. Kemudian saya juga menggunakan cabai rawit merah. Ini saya masukkan ke dalam blender. Dan tambahkan kemiri. Ini saya menggunakan 4 butir kemiri ya teman-teman. Kita masukkan. Tambahkan minyak goreng untuk menghaluskannya. Jangan menggunakan air ya, gunakan minyak goreng saja. Haluskan dan sisihkan terlebih dahulu. Kita beralih ke ati yang sedang direbus. Ini atinya sudah matang. Sekarang akan saya tiriskan dulu. Dan siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Sebelum atinya digoreng, ini minyaknya dikasih tepung dulu ya, agar nanti waktu digoreng atinya tidak terlalu nyiprat-nyiprat ya teman-teman. Kalau minyaknya sudah panas, bisa kita masukkan atinya, kita goreng semua. Ini akan saya goreng agak kering ya teman-teman, jadi biar bisa tahan lama, itu atinya digoreng agak kering.
Kalau teman-teman misalnya ini mau dimakan langsung habis ya, jangan terlalu kering, tapi disesuaikan selera saja. Kalau suka kering juga nggak apa-apa, kalau suka setengah kering juga boleh ya, disesuaikan selera saja. Nah, kalau kali ini saya membuatnya atinya ini digoreng agak kering ya teman-teman. Jadi nanti kalau dimasak itu rasanya sangat enak, baunya juga harum, nggak ada bau amis sama sekali. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk menumis bawang merah yang sudah diiris tadi. Tumis bawang merahnya sampai layu dan aromanya juga sudah mulai keluar harum seperti ini. Selanjutnya masukkan lengkuas yang sudah diiris-iris tadi. Masukkan juga daun jeruk, kemudian kita tumis kembali. Ini aromanya benar-benar sangat harum banget dari lengkuas, daun jeruk, pokoknya wangi. Dan ini juga bawang merahnya sudah berubah warna ya, agak setengah kering seperti ini. Bisa kita masukkan sambalnya atau cabai dan juga bawang yang sudah di blender tadi ya. Kita masak dulu sampai matang. Ini nanti boleh ditambahkan sedikit air ya. Kalau sambalnya sudah matang seperti ini, bisa kita tambahkan sedikit air. Lalu kita masak kembali sampai tanak sambalnya. Ini warnanya juga sangat cantik ya, kemerahan. Aromanya sangat harum banget. Kita akan bumbuin dulu sambalnya. Garam, gula, dan juga kaldu jamur. Apabila teman-teman tidak suka menggunakan gula pasir, bisa di skip. Kalau teman-teman suka menggunakan sasa atau micin juga silahkan ya, disesuaikan selera masing-masing saja. Ini diaduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak sampai benar-benar tanak, tapi jangan sampai sat ya teman-teman. Karena ini minyak yang digunakan juga cukup banyak. Itu salah satu cara untuk mengawetkan sambal, itu minyaknya agak banyak ya. Oke, masukkan ati yang sudah digoreng tadi, lalu aduk sampai tercampur rata. Ini apinya boleh dikecilkan sedikit. Aromanya benar-benar sangat harum banget, dan ini sudah saya cicipin ya teman-teman, rasanya sudah pas, sangat enak banget. Pokoknya recommended buat teman-teman yang ada di rumah ya. Silahkan nanti dipraktekkan resep dari channel Risnari DWD. Ini benar-benar sangat enak buat teman makan nasi, luar biasa. Makan sama ini aja sudah sangat enak banget, dan pedesnya juga bisa diatur ya, mau pedesnya sedang, mau pedes banget, mau tidak pedes, pokoknya silahkan saja, disesuaikan selera masing-masing. Untuk bahannya ini saya pakai 1 bonggol brokoli ukuran sedang ya. Saya lupa nggak nimbang, tapi ini beratnya kurang lebih hampir setengah kilo teman-teman. Dan ini bagian batang nggak saya pakai teman-teman, meskipun ini bisa dipakai ya. Saya pakai yang bagian atasnya aja ya, yang bagian bunganya aja ya teman-teman. Dan ini saya potong agak gede-gede seperti ini ya. Untuk potongan ini bebas ya teman-teman, mau gede-gede mau kecil boleh, silahkan aja. Dan jumlah brokoli ini bisa disesuaikan kebutuhan aja ya. Oke, kalau sudah dipotong-potong semua, lanjut brokolinya ini akan saya rendam menggunakan larutan air garam ya. Ini sudah saya siapkan mangkok dan air, dan saya tambahkan 1 sendok teh garam, kemudian diaduk sampai garamnya tercampur rata. Kemudian masukkan brokoli yang sudah dipotong-potong, kemudian diaduk-aduk dan rendam kurang lebih 5 menit ya. Setelah direndam 5 menit, kita akan bilas sampai bersih dan kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan untuk bahan yang kedua, ada 4 buah sosis sapi. Ini saya pakai yang agak premium teman-teman, jadi selongsongnya ini bisa dimakan dan dipotong sesuai selera. Kemudian bagian sisi ini saya belah menjadi 4, tapi nggak putus ya teman-teman, bolak-baliknya dibelah jadi 4 seperti ini, jadi nanti biar bisa ngembang ya, bisa mekar cantik ya teman-teman. Lakukan sampai semua habis. Kemudian untuk bumbunya ada 1 buah bawang bombay ukuran sedang. Ini cukup diiris panjang aja seperti ini, atau mau diiris kecil-kecil atau kotak juga boleh, silahkan. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Kemudian ada bawang putih, ini saya menggunakan 5 siung, ini dikeprek kemudian dicincang kasar ya. Oke, kalau sudah sisihkan,
Kemudian ada bawang merah, ini saya pakai 4 siung aja ya, dibelah jadi 2 kalau kecil, kemudian diiris kecil-kecil ya, kalau gede dibelah jadi 3 kemudian diiris kecil. Siapkan penggorengan, beri minyak sedikit aja, kita tumis bawang putih, bawang merah dan juga bawang bombay, ditumis sampai harum ya dan berubah warna agak sedikit kekuningan. Kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Sekarang kita masukkan air ya. Untuk air ini dikira-kira aja teman-teman, saya pakai kurang lebih 200 ml ya. Dan setelah airnya mendidih, saya masukkan sayuran brokolinya. Fungsinya air ini untuk mematangkan sayuran ya. Dan saya masukkan juga sosis ya teman-teman. Kemudian diaduk-aduk, masak sampai brokolinya matang atau setengah matang, disesuaikan selera masing-masing ya, mau brokolinya matang banget atau masih ada krenyes-krenyesnya silahkan. Sekarang saya akan tambahkan garam sedikit aja ya, kemudian ada lada bubuk, tambahkan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan ini saya tambahkan sedikit gula pasir, dan saya tambahkan juga 1 sendok makan saus tiram. Kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau sayurannya sudah matang dan bumbunya sudah tercampur rata, yang terakhir ini saya kasih larutan maizena ya teman-teman, 1 sendok teh maizena yang dilarutkan dengan air ya. Kemudian dimasak kembali sampai kuahnya mengental. Jadi ini kuahnya itu enak banget teman-teman, seger, gurih, sedap ya. Oke teman-teman, kalau kuahnya sudah mengental, kita bisa matikan kompornya. Lanjut kita pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Kita tata dulu. Warnanya masih cantik sekali brokolinya teman-teman, dan inilah hasilnya. Cah brokoli sosis saus tiram sudah siap disajikan. Dinikmati selagi masih hangat, ini enak banget ya dengan nasi putih hangat, tinggal tambah telur goreng, tempe goreng atau kerupuk, ini sudah sangat enak banget. Silahkan nanti dicoba ya, semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan daging sapi kurang lebih 500 gram. Untuk jenis daging sapi ini bebas ya, mau menggunakan bagian mana aja boleh. Mau khas dalam boleh, mau sengkel juga boleh. Kemudian dipotong-potong karena ini mau saya sayur, ini saya potong kotak-kotak aja seperti ini, atau disesuaikan selera saja ya untuk jenis potongannya. Dan untuk teknik perebusan ini nanti boleh di presto, boleh dimarinasi dengan menggunakan soda kue biar cepat empuk, atau juga menggunakan teknik 5-37, silahkan saja ya. Kalau saya ini seperti biasa, saya marinasi dengan menggunakan soda kue. Saya diamkan dulu selama kurang lebih 30 menit, kemudian dicuci bersih. Kalau sudah dicuci bersih baru direbus sampai empuk ya. Untuk rebusan air pertama ini kita buang dulu, yang kita pakai nanti rebusan yang kedua atau yang ketiga ya. Jadi airnya sudah bening dan kaldunya nanti kita pakai. Oke, sambil menunggu dagingnya matang, kita siapkan bahan yang lainnya. Ini saya menggunakan krecek ya atau kerupuk kulit, tapi yang untuk sayur ini saya gunakan 1 mangkok. Ini saya beli 1 bungkus seperti ini, harganya 13.000. Ini saya pakai separuh aja. Lanjut kita siapkan untuk bumbu irisnya. Ini saya menggunakan cabai hijau keriting, ini 1 genggaman ya, diiris serong tipis-tipis aja seperti ini. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Kemudian 1 genggam juga cabai rawit merah biar rasanya ada pedasnya ya. Untuk tingkat kepedasan ini bisa disesuaikan selera saja. Kalau teman-teman tidak suka pedas, cabai rawitnya bisa di skip ya. Kemudian ada jahe, ini boleh digeprek, boleh diiris tipis-tipis seperti ini. Kemudian ini tadi ada lengkuas ya teman-teman, 2 ruas sudah diiris tipis juga seperti ini ya. Kemudian saya tambahkan juga daun jeruk, daun salam. Oke, sekarang sisihkan dan siapkan bumbu halusnya. Ini saya menggunakan 1 sendok teh ketumbar. Ini ketumbarnya saya haluskan dulu. Kalau teman-teman mau menggunakan ketumbar bubuk juga boleh. Kemudian ada bawang putih. Ini sama ya, dihaluskan dulu, digeprek-geprek. Untuk menghaluskan bumbu ini saya step by step ya.
kemudian ada bawang merah. Untuk jumlahnya ini lebih banyak dari bawang putihnya. Ini saya geprek-geprek dulu, kemudian dihaluskan. Kemudian saya tambahkan 5 butir kemiri. Ini boleh disangrai dulu, boleh tidak. Kemudian haluskan bumbunya. Oke, ini sudah cukup halus, kita sisihkan. Kita kembali ke rebusan daging. Nah, ini dagingnya sudah empuk teman-teman, dan airnya tinggal sedikit. Ini tadi sudah saya ganti ya, air ini rebusan yang ketiga. Jadi saya cek dulu, benar-benar sudah empuk banget dagingnya. Oke, sekarang kita matikan kompornya dan kita sisihkan dulu. Siapkan penggorengan dan kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan. Tumis bumbunya sampai harum, berubah warna. Oke, ini sudah cukup ya. Sekarang masukkan cabai, lengkuas, jahe, daun jeruk, dan juga daun salam. Kemudian tumis kembali sampai cabenya layu. Oh ya teman-teman, tadi belum saya tambahkan terasi ya, dan ini saya tambahkan terasi. Ini terasinya kebetulan saya punya stok terasi matang. Kalau teman-teman terasinya mentah, boleh dihaluskan bersama bumbu bawang putih, bawang merah tadi ya. Kemudian ditumis bersama bumbu. Kemudian saya masukkan juga air kaldunya. Ini saya masukkan tidak semua ya, nanti takutnya kebanyakan. Dan masukkan juga dagingnya. Aduk sampai semua tercampur rata. Oke, ini sudah tercampur rata. Kemudian masukkan kerupuk kreceknya. Aduk-aduk sebentar sampai agak lembek ya. Oke, sekarang kita tambahkan santan. Ini saya menggunakan santan segar. Ini saya menggunakan 600 ml teman-teman untuk santan segarnya. Tambahkan garam, kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Apabila teman-teman suka, bisa ditambahkan dengan sedikit gula pasir atau gula merah ya. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau sudah pas dan kuahnya ini sudah mendidih tanak, semuanya sudah matang, kita matikan kompornya dan pindah ke mangkok saji. Kita plating dan kita sajikan ke meja makan. Dan inilah hasilnya, lodeh daging sapi krecek Lombok Ijo yang sudah siap untuk disajikan, dinikmatin bersama nasi putih, lontong atau ketupat. Ini enak banget ya untuk menu lebaran atau bisa juga untuk menu sehari-hari. Silahkan nanti dicoba, semoga teman-teman suka. Ini caranya membuatnya sangat mudah, bumbunya sangat sederhana, simpel, dan yang pasti mudah didapat. Video kali ini saya memasak sayur bobor kangkung yang sangat enak, sedap, dan ini sangat cocok untuk menu harian, untuk teman makan nasi putih ya. Ini sudah saya siapkan kangkung air ya, tidak menggunakan kangkung akar karena kemarin pas belanja dapatnya kangkung seperti ini teman-teman, nggak apa-apa ya. Dan ini saya petik-petik. Kalau kangkung air seperti ini masaknya agak sedikit lebih lama ya dibanding dengan kangkung akar ya teman-teman. Oke, ini sudah dipetik semua. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang siapkan bumbu-bumbunya. Ini ada 6 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, kemudian ada kencur. Kemudian dihaluskan, ini digeprek-geprek dulu ya. Ini boleh diulek, boleh juga di blender ya, silahkan saja. Kemudian tambahkan setengah sendok teh terasi. Ini saya menggunakan terasi yang sudah matang. Kemudian ada 3 butir kemiri dan 2 buah cabai rawit. Tambahkan juga setengah sendok teh ketumbar butiran. Kemudian dihaluskan. Oke, ini sudah cukup teman-teman. Sekarang saya tambahkan lengkuas, ini digeprek-geprek aja seperti ini. Oke, sekarang kumpulkan bumbunya. Dan ini saya tambahkan juga 2 lembar daun salam. Oke, sekarang kita tumis dulu bumbunya. Ini saya kasih minyak sedikit saja ya. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Tumis bumbunya sampai aromanya harum. Ini cukup sebentar aja ya teman-teman numisnya ya. Nah, ini sudah matang. Sekarang bisa tambahkan air. Untuk jumlah air ini bisa disesuaikan selera ya. Ini saya tambahkan
600 ml air. Nanti kalau misalnya kurang kuahnya bisa ditambahkan lagi. Kuahnya sudah mendidih ya teman-teman. Sekarang bisa kita masukkan kangkung yang sudah dipotong-potong tadi. Kita masukkan semua. Membuat sayur bubur ini sangat cepat dan sangat mudah sekali. Bumbunya juga sangat simpel ya teman-teman, tapi rasanya tuh sedap banget. Oke, ini dibalik-balik ya teman-teman, biar semuanya kecelup dan juga bisa matang merata. Dan ini saya tambahkan 1 bungkus santan instan. Kalau teman-teman mau menggunakan santan segar juga boleh, silahkan saja. Kemudian diaduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Oke teman-teman, ini kangkungnya sudah mulai matang ya. Sekarang bumbuin garam, kaldu jamur. Kalau teman-teman suka bisa ditambah dengan sedikit gula pasir. Kemudian aduk kembali sampai semua tercampur rata. Masak sampai kuahnya mendidih tanak dan sayurannya matang ya. Ini saya koreksi rasa dulu, kurang sedikit asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Oke teman-teman, ini sudah matang ya, sudah mendidih kuahnya, sayurannya juga sudah matang. Sekarang saya matikan kompornya dan lanjut pindah ke mangkok saji. Warna kangkungnya masih hijau cantik dan kuahnya ini benar-benar sedap banget, aromanya juga sangat enak, sangat harum, sangat menggugah selera. Ini benar-benar sangat recommended buat teman-teman yang ada di rumah ya, untuk teman makan nasi putih anget, tambah sambal terasi, lauknya ikan asin, tempe goreng, tahu goreng, telur dadar, atau ayam goreng. Ini sangat enak banget. Untuk bahannya, ini sudah saya siapkan sayap ayam, ini sebanyak 700 gram ya, kurang lebihnya. Dan ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya sayap ayam ini akan saya potong menjadi 2 bagian seperti ini. Dan bagian yang ujung kecil tidak saya pakai ya teman-teman, yang ini dibuang aja ya. Oke, lakukan sampai semua sayap ayamnya dipotong semua. Kalau sudah dipotong-potong semua, selanjutnya sayap ayamnya ini dikerat-kerat seperti ini teman-teman. Boleh satu sisi, boleh kedua sisinya ya. Dan kali ini saya mengeratnya hanya satu sisi saja. Nah, ini bagian yang pentungannya juga sama teman-teman. Kalau sudah, bisa masukkan ke dalam wadah. Lalu marinasi dengan bawang putih bubuk. Boleh menggunakan bawang putih segar ya. Kemudian sedikit garam, kaldu jamur, lada bubuk, kemudian juga saya menggunakan paprika bubuk. Kalau suka pedas bisa diganti dengan cabai bubuk ya. Dan ini saya juga menggunakan saus tiram 1 sendok makan saja. Kemudian ada kecap asin, ini saya juga menggunakan 1 sendok makan. Kemudian ada tepung sagu ya teman-teman, ini untuk melengketkan bumbunya saya menggunakan 2 sendok makan. Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata. Karena ini kurang basah, saya tambahin sedikit air ya. Mohon maaf banget tadi saat penambahan airnya tidak kerekot ya teman-teman. Oke, setelah tercampur rata seperti ini, selanjutnya ini akan saya tutup menggunakan plastik wrap. Dan ini dimarinasi minimal 30 menit. Masukkan ke dalam kulkas ya teman-teman, jangan di suhu ruang biasa. Ini lebih enak lagi kalau dimarinasi selama 2 jam, 3 jam atau semalaman ya. Ini akan meresap banget bumbunya. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam kulkas dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini ayam yang sudah dimarinasi dan akan saya buka ya. Dan ini hasilnya teman-teman, ini sudah meresap bumbunya. Selanjutnya akan saya goreng ya. Siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Kalau minyaknya sudah panas, bisa dimasukkan ayamnya. Goreng menggunakan api ukuran sedang saja. Kalau sudah warnanya agak kemerahan seperti ini, bisa dibalik ya. Lalu digoreng lagi sampai warnanya benar-benar merah kecoklatan seperti ini. Nah, ini sudah matang ya teman-teman kalau sudah seperti ini. Oke, sekarang kita angkat. Warnanya sangat cantik sekali. Dan ini bumbunya nempel ya kalau menggunakan tepung ya teman-teman. Kalau dimarinasi tanpa menggunakan tepung hasilnya berbeda. Oke, sekarang tiriskan dan lanjut kita goreng sisa ayamnya.
Lakukan hal yang sama ya, goreng sampai semuanya matang merata. Dan inilah hasilnya, sebagian yang sudah matang ya. Ayam gorengnya sangat cantik sekali, warnanya merah kecoklatan seperti ini. Dan ini benar-benar aromanya juga sangat harum. Akan saya kasih tahu ke teman-teman ya, dalamnya itu benar-benar matang, lembut banget dalamnya itu, dan luarnya ini garing teman-teman. Luarnya garing, dalamnya tuh lembut. Teman-teman bisa lihat tulangnya aja sampai lepas ya. Ini benar-benar sangat enak banget, cocok buat lauk teman makan nasi putih, dan ini sangat disukai anak-anak teman-teman karena memang rasanya sangat enak banget. Silahkan nanti dicobain ya. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.